Selain batang dan daunnya yang layu serta mengering, buahnya juga perlahan-lahan layu dan daging buahnya berubah menjadi kuning kecoklatan. Begitu pula bila tangkai buahnya diiris, akan keluar getah yang berwarna kecoklatan seperti ini. Penyakit layu fusarium adalah penyakit layu pada pisang yang sangat menjengkelkan bagi kita para petani pisang, karena penyakit ini sulit sekali diobati, dan apabila salah satu tanaman terkena penyakit, maka akan mudah sekali menular kepada tanaman pisang yang lain. Dan apabila di suatu lokasi sudah ada salah satu buah pisang yang terkena penyakit ini, tak payah lagi, semua pisang yang ada di lokasi tersebut akan mudah ketularan. Itu sebabnya ada berbagai cara yang ditempuh petani untuk memusnahkan penyakit yang satu ini, dengan menebang pohonnya serta membakar. Ada yang dikasih kapur dolomit, fungisida, dan lain-lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar berada di kebun pisang, dan Mbok Jar lagi sedih banget pemirsa, karena 2 tahun belakangan ini pisang-pisang Mbok Jar sudah nggak pernah lagi kena hama layu fusarium. Tapi sekarang kumat lagi dan ada satu batang yang terserang layu fusarium, yaitu pisang kepok Mbok Jar. Dan pagi tadi sudah dipotong oleh suami Mbok Jar ya. Tahu-tahu Mbok Jar habis jualan sampai rumah pisangnya sudah terpotong, dan Mbok Jar mau nunjukin ke pemirsa ya bagaimana keadaan pisang Mbok Jar yang terkena serangan layu fusarium. Ini adalah pisang Mbok Jar yang terkena penyakit layu fusarium. Setelah ditebang, bonggol pisangnya tampak berwarna coklat kehitam-hitaman seperti ini ya pemirsa. Padahal kalau misalnya pisang normal ditebang, bonggol pisangnya itu akan berwarna putih bersih ya. Ini ciri-ciri pisang yang terkena serangan layu fusarium. Begitu juga dengan tangkai buahnya, pasti ada serat-serat berwarna kuning kecoklat-coklatan seperti ini. Dan apabila diiris, semua bagian tangkai buahnya juga akan berwarna sama seperti ini. Semakin parah penyakit layu fusariumnya, maka semua bagian buahnya akan berwarna coklat kehitam-hitaman seperti ini. Dan penyakit layu fusarium ini sangat menular. Walaupun pohon pisang Mbok Jar yang diserang baru sebatang, namun Mbok Jar sangat khawatir karena di sebelah sana ada pohon pisang hijau Ambon dan pohon pisang kepok yang lagi berbuah. Maka Mbok Jar akan mencari cara gimana supaya penyakit layu ini tidak merembet kemana-mana. Dulu Mbok Jar sudah pernah mengobati penyakit layu fusarium Mbok Jar itu dengan kapur dolomit, dengan garam grosok, serta dengan furadan. Namun kali ini karena yang diserang layu fusarium baru sebatang, Mbok Jar ingin menggunakan cara yang paling simpel, yaitu menggunakan salah satu bumbu dapur. Nah, dengan apa Mbok Jar melawan ganasnya penyakit layu fusarium? Mari kita simak tips dari Mbok Jar berikut ini. Mula-mula kita sediakan kurang lebih 3 liter air ya dalam ember. Kemudian kita siapkan cengkeh secukupnya. Ini kira-kira 5 gram ya pemirsa. Dan kita taruh bunga cengkeh ini ke dalam air dalam ember. Nah, kita rendam larutan cengkeh ini kurang lebih sehari semalam ya pemirsa, sampai air ini menjadi cem-ceman air cengkeh yang berubah warna. Untuk mempercepat proses perendaman, bisa juga cengkeh ini direbus dulu ya pemirsa dengan sedikit air. Kemudian setelah mendidih, kita turunkan dari api dan ditambahkan air lagi sampai takaran yang kita kehendaki. Karena buah pisang yang diserang layu cuma sebatang, Mbok Jar cuma menggunakan cengkehnya sedikit saja.
Setelah direndam 1 hari 1 malam, warna airnya berubah menjadi kuning kecoklat-coklatan seperti ini ya pemirsa. Ini mirip sekali dengan biang teh. Kemudian larutan ini kita aplikasikan ke tempat atau ke bekas potongan bonggol pisang ya pemirsa. Kita percik-percikkan ke semua permukaan dan sekeliling pohon pisang ini agar kelak anakan pisang ini tidak ketularan dengan induknya. Kita siramkan, begitu juga disertakan dengan bunga cengkehnya juga. Mbok Jar meyakini aroma dan khasiat dari air cem-ceman ini mampu mengusir serangan penyakit layu fusarium. Begitu juga sisa air rendaman cengkeh ini Mbok Jar siramkan juga ke tanaman pisang yang masih sehat, dengan harapan tanaman yang masih sehat dan saat ini sedang berbuah tidak ikut ketularan diserang penyakit layu fusarium. Pemberian air rendaman bunga cengkeh ini bisa kita berikan kembali 3 atau 4 hari ke depan ya, sampai kita benar-benar yakin kalau penyakit layu fusarium benar-benar sudah sembuh. Nah, kita bisa melakukan perendaman bunga cengkeh seperti yang pertama tadi ya pemirsa, dan bunga cengkeh bisa didapatkan di warung-warung terdekat atau di toko-toko obat herbal. Mungkin sahabat-sahabat Mbok Jar bertanya-tanya ya, apakah aman Mbok Jar pisang yang sehat diberi juga dengan cem-ceman air rendaman bunga cengkeh? Tentu saja sehat ya, karena bunga cengkeh adalah bahan alami dan berfungsi untuk mencegah cendawan atau jamur berkembang biak di sekitar tanaman pisang kesayangan kita. Selain bonggolnya diberi air cem-ceman bunga cengkeh seperti ini, yang perlu diingat adalah batang, daun, serta buah pisang yang sudah terkena layu fusarium dan kita tebang sebaiknya dibakar ya pemirsa, biar bibit-bibit penyakit layu fusarium lenyap dan tak menulari pohon pisang yang masih sehat. Nah, itu adalah langkah yang harus diambil petani pisang saat tanaman kita terserang hama layu fusarium. Begitu juga tanaman pisang kita harus sering-sering dibersihkan ya pemirsa, dan harus cukup terkena sinar matahari dan tidak lembab agar cendawan atau jamur tidak berkembang biak pada tanaman kita. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar, sedikit banyak semoga membawa manfaat bagi kita semua. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar Anda yang pertama mendapat pemberitahuan bila Mbok Jar mengupload video terbaru selanjutnya. Terima kasih untuk semua dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.